Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Enaknya bagi orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Allah Maha mendengar. Innaka sesungguhnya engkau antas samiul alim. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita yakin Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan Allah menyuruh kita berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Tinggal doa. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah nyuruh berdoa. Allah janji akan mengabulkan doa. Enak sekali bukan? Allah menguasai segalanya. Allah memiliki segalanya. Allah menentukan segalanya. Masalah kita tuh jarang doa. Benar? Halo? Kalaupun doa tidak sungguh-sungguh dan tidak ngerti. Kita doa yang tadi belum tentu ngerti semuanya ya. Pasrah welah karena ada yang ceramah yang doa kita ikut amin. Sebetulnya doa itu penguat iman. Kita sudah membahas kemarin bahwa bahagia itu tergantung dari iman dan amal soleh. Kalau kurang bahagia artinya kurang apa bu? Tuh pelan. Kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Tidak ada orang bahagia tanpa iman. Tidak, nggak bisa. Bahagia asli ya, bukan bahagia-bahagiaan. Dan tidak ada bahagia dalam amal salah, tidak ada. Tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat. Jadi kalau itu koruptor rumahnya bagus, mobilnya bagus, pasti tidak bahagia, pasti. Oh itu artis terkenal, tapi ya nggak pernah ibadah, pakaiannya seronok, banyak follower, pasti nggak bahagia. Kalau tidak pakai iman dan tidak jadi amal soleh. Oh itu terkenal nggak ada bahagia. Bahagia itu cuma dua pintunya, iman dan amal soleh. Jadi kalau mau iri sama orang yang bukan dengki ya,
ingin seperti itu, ingin kepada orang yang imannya kuat dan ingin meniru orang yang semua aktivitasnya jadi amal soleh. Kemarin sudah kita bahas gerbangnya sama, yaitu ilmu. Orang yang tidak belajar agama ya sudah susah. Jadi kalau ada di sebuah keluarga, suami saya itu galak sekali, dan sebaliknya ada si istri, suami juga yang istri saya itu bagaimana, itu lihat saja kecintaannya kepada ilmu agama. Ini pengulangan ya, rumus dasarnya begini, kalau orang paham agama dengan benar, apa nanti hasilnya? Imannya menguat. Kalau imannya makin kuat, cirinya apa? Akhlaknya semakin baik, semakin tenang, semakin baik akhlaknya. Buah dari iman. Iman buah dari ilmu yang dipelajari dengan sungguh-sungguh, niatnya ikhlas dan sungguh-sungguh berusaha diamalkan dengan ikhlas. Itu penguat imannya. Kalau belajar agama niatnya ria, pamer, hanya duniawi, tidak menguat imannya. Nanti apa cirinya? Tidak pernah tenang hidupnya dan akhlaknya juga sulit menjadi baik. Jadi kalau kita ingin anak akhlaknya baik, anaknya harus kuat iman. Kuat iman datang dari mana? Dari ilmu yang dipelajari, ilmu agama. Jadi kalau orang jauh sekali dari ilmu agama, ya agak sulit memiliki akhlakul karimah. Karena garisnya seperti itu. Dekatlah dengan orang-orang yang yakin kepada Allah. Apa cirinya orang-orang yang layak dijadikan teman dekat kita? Satu, kalau kita jumpa dengan beliau ingat Allah. Karena orang yang yakin ke Allah itu tidak pernah bisa lepas pikirannya, lisannya, hatinya dari Allah. Jadi kalau berinteraksi itu aura dirinya itu adalah aura yang selalu menuju kepada Allah. Dan kita ke bawah. Kalau kita gaul dengan orang yang yakin, kita ke bawah yakin. Kemudian cirinya kalau bicara jadi ilmu yang manfaat bagi kita. Dan ciri lainnya adalah kalau melihat cita-cita dan perilakunya, kita jadi ingat akhirat. Karena orang yang yakin kepada Allah itu pasti selalu mikir akhirat. Makin yakin kepada Allah, ke akhirat itu makin kerasa dekat. Dekat ini maksudnya bukan, pokoknya makin yakin saja dengan kehidupan akhirat, yakin dengan pahala, ganjaran, surga. Tapi kalau makin jauh dari Allah, makin jarang membahas akhirat, jarang membahas pahala, surga, neraka, jarang. Kalau kita dekat dengan orang yang yakin kepada Allah, kita akan tertular oleh keyakinannya. Makanya kemarin dianjurkan supaya cari lingkungan teman yang membuat yakin. Apalagi yang bisa membuat kita semakin mudah yakin kepada Allah adalah semakin paham Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tenang dalam hidup ini tidak rumit. Sudah dekat saja dengan Al-Quran. Baca Quran. Hebatnya Al-Quran, mukjizat. Walaupun kita belum paham, saya mengatakan bukan tidak paham ya, belum paham. Kalau tidak tuh sepertinya akan selamanya tidak paham. Kita belum paham saja Al-Quran, kita mendengarkan orang membaca Al-Quran dengan ikhlas, tenang hati kita. Dengar Quran. Ada yang ngaji, dengarkan saja murotal orang ngaji. Apalagi kalau orang yang ngajinya benar-benar ikhlas, kerasa itu beda ya. Terasa beda. Ada yang ngaji, ya kita husnudon dah kepada setiap yang ngaji. Tapi rasanya beda ya. Imam yang makin ikhlas itu makin beda rasanya. Allah lah yang memberikan rasa. Dengar saja kita enak. Apalagi kita baca dengan ikhlas. Apalagi kalau kita baca dan memahami, itu penguat iman. Karena inti dari Al-Quran itu kan, oleh Allah diturunkan Al-Quran untuk diapakan? Tuh kan diam. Al-Quran diturunkan untuk diapakan?
Dihafalkan, diamalkan. Mungkinkah kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita pahami? Mungkinkah kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita mengerti? Tidak. Maka sebetulnya membaca Quran belum paham saja kita sudah dapat pahala. Kalau ikhlas ya, kalau tidak ikhlas tidak. Tapi kalau kita berusaha memahami, minimal kita membaca artinya, tambah lagi kita membaca tafsirnya, mendengar dari ahlinya, belajar dari ahlinya, pasti beda. Lebih beruntung lagi kalau kita sebagai orang yang bukan orang Arab ya, belajar menerjemahkan Quran, Allah pasti lihat kita belajar atau tidak. Kalau kita makin paham, Masya Allah, itu nikmatnya Quran berlipat-lipat, cepat sekali menumbuhkan, meningkatkan iman kita kalau paham Al-Quran. Kita kursus bahasa Arab tuh intinya adalah ingin bisa paham Al-Quran, paham sabda Rasul, paham doa, paham sholat, ya. Seperti sholat tadi, kita sholat subuh, kalau tidak paham artinya, ya semoga saja khusyuk ya. Tapi pasti lebih mudah khusyuk yang paham artinya. Imam tadi bacaan sholat, kalau paham kita bisa menikmati itu bacaan imam. Saya mohon maaf ya, ini saya lihat ini sekarang sedang memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena paham. Coba kalau saya ceramah dengan bahasa yang tidak saudara pahami, tahan setengah jam bicara begini itu enggak mungkin. Sudah menguap dan sudah pergi ke alam, bukan alam barzah atau alam mimpi hadirin. Ini serius ini. Kenapa ada yang tahan mendengar Quran, sholat? Karena mengerti. Allah melihat kita berupaya tidak nih untuk baca terjemah. Allah kan lihat kita baca Quran, kita tidak baca Quran, kita baca sedikit, kita baca Quran dan berusaha membaca terjemahnya. Allah juga lihat apa yang kita lihat ini ada tafsir. Allah lihat kita bergerak kemana. Nah, yang akan kuat iman itu yang berinteraksi dengan Qurannya intens. Karena Quran itu zikrullah. Tidak ada yang lebih cepat menguatkan iman selain zikrullah, dan zikrullah yang paten sekali adalah baca Al-Quran disertai kesungguhan kita berusaha memahami. Ya tadi satu ayat saja sudah menolong banyak, benar? Wa idza, dan apabila sa'alaka ibadi anni, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibu li falyu'minu bil 'alahum yarsyudun, maka hendaklah patuhi perintah Allah dan beriman, yakinlah ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Kalau paham kita jadi doa terus. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Kita tidak pernah sendirian, benar? Ada Allah, wa huwas samiul alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Tinggal minta, betul tidak? Ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku niscaya aku kabulkan. Tinggal minta, tapi kita tidak paham. Jadi apa yang harus dilakukan? Baca Quran,
lebih banyak lagi baca terjemahnya, syukur baca tafsirnya, kemudian datangi majelis-majelis yang menjelaskan Al-Quran oleh ahlinya, sambil kursus bahasa Arab supaya kita bisa semakin paham Al-Quran, paham hadis, paham sholat, paham doa. Jadi hubungan dengan Allahnya lebih enak kalau kita bisa memahami. Pengen bahagia tidak? Harus bagaimana? Menguatkan iman dan amal soleh. Pintunya apa? Ilmu, harus banyak belajar. Di antara lainnya adalah Quran. Makanya orang yang jauh dari Quran pasti jauh dari ketenangan. Pasti. Karena Quran bagian penting dari peningkatan iman. Pertanyaannya, sehari buka Quran berapa banyak? Baca Quran berapa banyak? Walaupun kita belum paham, terus baca. Allah melihat kita berusaha dekat dengan Al-Quran. Rahasianya adalah ikhlas. Bukan untuk diposting, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi orang, tapi kita ingin dekat dengan Allah, ingin kuat iman kita. Syariatnya mematuhi perintah Allah untuk baca Quran, dengar Quran, belajar Quran, memahami Quran, sebisa mungkin mengamalkannya. Allah melihat effort kita, perjuangan kita. Jadi begini hadirin ya, mendekat ke Allah itu tidak rumit. Kalau mendekat ke orang, orang suka curiga. Kenapa kita ngedeketin? Apalagi pas kita baru gajian. Kalau kita punya sesuatu, orang ngedeketin kita, atau kita mendekati seseorang, belum tentu dia nyaman didekati oleh kita. Ditelepon oleh kita, belum tentu orang suka. Tapi Allah suka sekali kita mendekat kepadanya. Dan mendekat sejengkal, Allah sedepak mendekati kita. Kita bergerak aja ke arah Allah, Allah udah tahu nih, Allah akan mendekat ke kita. Dalam tanda kutip ya, Allah akan menolong kita lebih dekat dengan Allah lagi. Ini seperti begini, datang ke masjid, tambah ada pahala zikir, betul tidak? Sekarang dapat ilmu, dengan ilmu ini kan makin dekat tuh semangat mendekat ke Allah, betul tidak? Tambah. Makanya mendekat ke Allah itu udah paling bener lah dalam hidup ini. Gak usah terlalu ribet ingin dekat dengan orang. Membuat kita kurang ikhlas lah kalau kita ingin dekat dengan orang tuh. Jadi kebaikannya tuh zaim, tahu zaim? Ya begitulah. Kita ngasih permen ke seorang anak kecil, targetnya kakaknya, ya kan? Maka orang-orang yang ingin dekat dengan Allah mesti dekat dengan Quran. Kalau tidak dekat dengan Quran, tidak serius ke Allahnya. Ayo tanya saja ke diri masing-masing. Lalu apalagi yang menguatkan iman? Sujud. Karena saat paling dekat seorang hamba dengan Allah itu sujud. Sujud ini maksudnya sholat. Karena kita tidak bisa kemana-mana sujud saja begitu, ada aturannya. Minta tolonglah Allah dengan sujud, ya artinya perbaiki sholatnya. Nah kita hidup ini menjadi berat karena kita jauh dari pertolongan Allah. Kenapa kita jauh dari pertolongan Allah? Karena kita tidak serius ingin ditolong oleh Allah. Apa cirinya kita tidak serius ingin ditolong oleh Allah? Kita tidak serius memperbaiki sholat kita. Ayo jujur. Kita sudah sering sholat ini.
jauh-jauh dari rumah ke masjid, sungguh-sungguh ke masjid, tapi ketika sholat, gitu lagi, gitu lagi. Gitu lagi, gitu lagi. Allahu Akbar. Tidak ingat mulut nyebut Allahu Akbar. Hanya mulut saja Allahu Akbar, tapi hati tidak ingat sedang menyebut Allah Maha Besar, apalagi meyakini Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak ingat lagi muji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak ingat sedang menyebut Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lewat saja. Apalagi kalau imam bacaannya panjang dan tidak mengerti, tidak hafal, udah kita punya proyek lain dalam sholatnya ya. Ingat sendal lupa naruh di mana tadi. Ingat sarapan di mana nih hari ini makan. Ada yang sholat itu dari waktu ke waktu sama saja begitu. Padahal sholat itu harusnya menguatkan iman. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kalau sholat kita makin khusyuk, Allah suka. Karena wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau ingin kuat iman, perbaiki sholatnya. Kalau sholatnya basa-basi, ya sudah. Karena sholat itu kumpulan zikrullah. Ada takbir, ada diawali takbir, dari wudhu. Kita jarang zikir yang sesempurna zikir dalam sholat. Wudhu, ngadep kiblat. Ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Ada syahadat, ada salawat, ada salam, ada al-fatihah, umul Quran, ada ayat Quran, ada tasbih dalam ruku, ada dalam sujud, ada doa yang diapit dari 2 sujud. Doa diapit 2 sujud. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Limpahi rahmatmu. Wajburni, cukupi kekurangan saya, tutupi kekurangan saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzukni, limpahi dengan rezeki yang halal berkah. Wahdini, tunjuki pikiran, ucapan, sikap, keputusan. Apalagi wa'afini, selamatkan dari tipu daya setan, dari kejahatan makhluk. Pokoknya ingin diselamatkan. Wa'fu anni, maafkan saya, hapuskan semua jejak aib dan dosa. Coba itu, dosa beres harusnya dengan sholat, benar? Kita rahmat Allah kalau datang kepada kita, beres itu hidup kita tuh Pak. Lah kita masuk ke surga juga dengan rahmat Allah. Kalau Allah memberikan curahan rahmat kepada kita, udah beres hidup ini Pak. Keperluan kita dicukupi oleh Allah. Sholatnya bagus, cukup nih. Sholatnya bagus, dicegah dari maksiat, kita jadi mulia. Sholat kita bagus, Allah akan memberikan rezeki terpilih, halal barokah. Sholat kita bagus, ditunjuki kita ketemu siapa, dapat ilmu apa, perkataan apa, harus ngambil keputusan apa. Allah Maha tahu segalanya. Kita sholatnya bagus, diselamatkan tipu daya setan, jebakan nafsu, syahwat, kezoliman orang, rencana jahat. Allah Maha tahu apapun yang akan memudaratkan kita. Dan ini wa'fu anni, jejak aib dan dosa kita dihapuskan. Hebat, luar biasa hebatnya permintaan kita dalam sholat. Sayangnya kita tidak mengerti apa yang kita minta. Malah bicaranya juga begini, begitu.
Kita tidak pernah minta-minta ke orang kayak gitu, benar? Ibu-ibu pernah minta ke suami, pas saya minta duit, minta buat makan, buat belanja segala macam. Enggak ada. Coba pinjam uang ke koperasi, pas saya minta buat meninggal, yakin nggak diberi ya? Coba yang belum menikah melamar, coba ke calon mertua, pas saya mau menikah, beres aja, diusir ya. Kita tiap sholat seperti itu. Maka ada satu nih ya, maaf katanya, tumaninah yang sering tertinggal waktu sholat adalah tumaninah pada waktu doa di antara dua sujud. Termasuk imam juga ada yang kecepatan itu. Baru saja duduk sudah sujud lagi. Bagaimana kita menikmati meminta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Aduh, itu nikmat harusnya tuh hadirin. Salat itu nikmat harusnya. Kita ketemu dengan orang yang kira-kira baik ke kita aja senang, betul? Gimana kita jumpa dengan yang maha baik? Kita ketemu dengan orang yang kita cintai, yang baik ke kita, kadang-kadang baik, kadang enggak baik. Udah senang, bagaimana kita menghadap kepada yang senantiasa baik kepada kita? Harusnya sholat itu yang ditunggu-tunggu. Sujud itu yang dinanti-nanti. Harusnya begitu. Nah, kalau ingin iman menguat, ingin bahagia, ingin akhlak membaik, ingin hidup ditolong Allah, perbaiki sholat. Bermain-main dengan sholat, tidak serius ke Allahnya. Kenapa Agim diam? Kenapa? Kenapa diam? Karena ada yang ngobrol. Jadi nggak boleh ganggu yang ngobrol. Siapa tuh obrolannya lebih penting gitu. Itu teh nyindir hadirin. Jangan ya. Kalau kita ngobrol di majelis taklim, pertama kita kurang menghormati ilmu. Yang kedua, yang diajak ngobrol belum tentu suka diajak ngobrol oleh kita. Beliau mungkin sedang fokus, tapi kita ngajak ngobrol, beliau akan kehilangan ilmu, beliau kehilangan pemahaman, bisa kehilangan pahala juga. Jadi yang ngajak ngobrol bisa berlipat-lipat dosanya kalau obrolannya tidak penting. Tapi ada kalanya obrolannya lebih penting. Silahkan. Begitu. Halo. Demikianlah. Kenapa jadi mikir? Ayo dong, pelajari arti bacaan sholat. Ya, masa sholat kita begitu-begitu terus, kan? Puluhan tahun sholat, modalnya hanya waktu SD. Kita tidak mengerti bagaimana kita menikmati sesuatu yang tidak kita mengerti. Untung saja Allah maha baik sehingga walaupun sholat kita ngelantur, tetap saja oleh Allah dibimbing. Benar? Harusnya kita mohon ampun yang banyak ini karena sholat kita itu seperti main-main terus kepada Allah, pelanga, pelongo, begitu. Begitulah, udah segitulah aja dulu, nanti ditambah lagi. Kenapa wajahnya jadi begini? Terima kasih tamu dari MT Mukarrabin
Padang, mana Padang? Alhamdulillah, jauh-jauh dari Padang ke sini. Terima kasih. Pengajian Al-Mansur, Wonosobo, mana? Loh kok ngacung lagi kan? Oh dari Padang, oh sebelahan ya. Terima kasih. Ini santri sedang libur semua. Alhamdulillah. Ya, semuanya ada waktunya. Baik, ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Boleh sebentar ya. Mikrofon ada yang bisa membantu menyiapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus dari kota Pekalongan, Ustadz. Oh iya, silakan. Ya. Silakan Pak. Mungkin ini kaitan tidak pada surat khusyuk, Ustadz. Silakan. Ya. Kadang saya menggelidik di hati saya sendiri ketika kita menjengkeli, memarahi kepada seseorang, kemudian dengan hati yang tidak ikhlas tadi, hanya merasuk pada pikiran kita lalu menjadi sakit kepala, Ustaz. Lah, sakit kepala ini kadang bisa terus menerus, kadang bisa setengah hari. Nah, bagaimana caranya Ustadz untuk menghilangkan yang tadinya jengkel tadi, yang menjadi pusing, supaya tidak pusing seketika Ustadz? Bacaan apa yang harus dibaca? Jadi pusing karena memikirkan, menjengkeli, memarahi pada seseorang. memarahi seseorang. Iya. Jadi pusing. Iya. Aneh. Bagaimana supaya tidak pusing? Iya, tidak. Nah, berarti jangan marah. Artinya gini, Ustaz, ketika marah pusing, ini supaya ketika marah pusing. Iya. Sekarang ingin tidak pusing. Iya. Gitu kan? Atau mau pusing terus? Tidak, masih pusing terus supaya pusing itu cepat hilang gitu. Oh, saya bantu ya. Jadi Bapak jengkel gitu ya. Terus Bapak marah, kemudian jadi pusing setengah hari. Sekarang Bapak ingin pusing itu hilang. Jangan marah. Iya kan? Artinya gini, kan kadang kita itu kan jengkel, Ustaz. Bapak yang jengkel. Iya, jengkel pada seorang gitu loh. Kepada seseorang. Kemudian untuk menghentikan, sebenarnya kita tidak mau jengkel. Sebetulnya tidak mau jengkel. Karena ada sesuatu. Karena ada sesuatu, jadi jengkel. Jengkel. Tapi pada saat itu kita pusing. Pusing. Pusing, ya. Kemudian untuk menghentikan pusingnya tadi, di antara tadi. Supaya berhenti pusingnya. Karena sudah terlanjur. Udah terlanjur pusing. Iya. Oh kalau gitu makan itu obat Pak. Ya. Gini ya, obat itu bisa menghilangkan pusing katanya Pak. Tapi akan terus-terusan bekal segera pusing lagi. Karena ketika reda kepusingannya, kalau jengkelnya masih ada, nah obatnya adalah surat Ali Imran ayat 134. Digimanain coba? Ayo surat Ali Imran 134. Diapain? Ditulis, kemudian dicelupkan ke air? Bukan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Orang yang takwa itu orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Coba Bapak banyak sedekah. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ayat 135-nya banyak istighfar. Coba begitu. Syukron, Ustaz. Nah, coba amalkan 134 135.
Tidak ada dalilnya orang Islam jadi pemarah tuh Pak. Jengkel akan ada, kesel ada, sakit hati ada, kecewa ada, tapi harus dikendalikan. Tidak boleh membuat kita jadi pemarah, pendendam. Apalagi membuat kita jadi zolim. Rumusnya bahagia itu adalah menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik. Itu kalau ada yang menjengkelkan, ya kan? Jadi gimana? Udah hilang belum pusingnya sekarang? Alhamdulillah sudah tidur di malam Ustaz. Iya. Bapak kalau ingin tidak jengkel tidur, ya. Hidup ini bakal banyak yang menjengkelkan, Pak. Banyak. Tetapi itulah ujiannya. Mau terus jadi pemarah atau menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Seorang pemarah tidak bisa bahagia karena dia tidak memilih jadi ahli takwa. Takwa tuh cirinya menahan amarah, memaafkan, dan berbuat kebaikan. Di antara ciri-cirinya. Banyak istighfar Pak. Kenapa orang menjengkelkan kepada kita? Karena kita juga menjengkelkan orang lain. Ya. Semua kepahitan, ketidaknyamanan diundang oleh dosa sendiri. Jadi kalau anak menjengkelkan, Bapak harus tobat. Itu kuncinya. Ini pasti buah perbuatan saya. Gitu Pak, maaf ya. Yang lain jangan ikut campur. Oh berarti Bapak itu banyak dosa. Enggak boleh gitu. Yang lain tugasnya berbaik sangka. Ya, lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Azan Pranandi dari Kota Padang, Sumatera Barat bersama Ibu Majelis Taklim Al-Muqarrabin. Oh, alhamdulillah. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini. Silakan. Pertanyaannya, di zaman sekarang terutama anak-anak muda itu sangat sulit untuk istiqomah. Kadang-kadang kita sering sholatnya rajin, maksiatnya juga sulit dilupakan. Kadang-kadang kita kalau kita kami jadi ikutan. Oh, iya. Ya. Kalau mau ade-ade aja ya. Ya. Itu yang dirasakan. Bagaimana mungkin kasih trik atau pencerahan supaya diri ini terutama istiqomah, kalau yang baik ya baik itu aja. Gak mikir dari Padang ke sini. Kenapa mau ke sini? Ya. Kenapa sampai ke sini? Karena ada tujuan ke Darut Tauhid, benar? Jauh-jauh dari Padang, keluar waktu, keluar tenaga, keluar biaya, pikiran juga. Jauh berapa jam dari Padang sampai sini? Naik apa? Naik bis, 3 hari. Kenapa? Karena ada tujuan yang jelas. Mungkinkah pergi dari Padang tanpa tujuan yang jelas? Jawab. Mungkinkah pergi dari Padang, ayo kita naik bis 3 hari kemana aja? Enggak mungkin. Terus datang ke sini mau apa? Mau apa? Jauh-jauh 3 hari ke Darut Tauhid. Ingin sesuatu yang manfaat, betul? Gak mau ke sini kan jauh-jauh mau dijahatin, betul tidak? Kita datang ke sana, yuk di sana mau ngejahatin kita. Gak ada yang mau pergi. Sederhananya ambak apa manfaat bagiku. Jadi kalau sudah jelas tujuannya dan tujuannya bermanfaat, kita akan ke sana. Baru pulang haji itu panas. 52 derajat kurang dikit. Banyak orang berjubel. Kenapa orang mau ke sana? Karena ingin jadi haji mabrur.
biaya mahal, waktu, tenaga, tapi jelas tujuannya. Nah sekarang adek hidup ini mau apa? Coba pegang mikrofonnya. Apa yang paling diinginkan oleh adek dalam hidup sampai bingung kayak gitu kan? Sampai STMJ katanya ya, sholat terus maksiat jalan. Apa? Adek pengen apa dalam hidup ini? Tentunya pengen kenyamanan, ketenteraman. Coba yang jelas dulu ya. Adek dalam hidup ini apa yang paling diinginkan di dunia ini? Bebas. Apa yang paling diinginkan? Ada nggak yang paling diinginkan? Nah nggak jelas kan, jadi bingung adek kan. Kalau ingin aja nggak jelas, terus gimana mau dikejar, betul tidak? Kayak naik mobil, ayo kemana aja, nggak mungkin. Itu dulu, adek mau apa hidup ini? Coba mau apa? Mungkin cita-citanya. Terserah mau apa. Apa yang paling diinginkan adek dalam hidup ini mau apa? Kayaknya jadi pejabat, Nak. Pengen jadi pejabat. Kan? Pejabat apa? Jabat di pemerintahan. Di pemerintahan. Ya nggak apa-apa. Ya siap-siap aja ditangkap kalau tidak hati-hati ya. Ya kalau salah kan. Banyak gak pejabat yang ditangkap? Banyak. Memang yang mananya ada? Yang lurus, insyaallah berpegang kepada agama-agama Allah. Kenapa ingin jadi pejabat? Pertama ingin karena kita ini, bukan kita, adek aja. Karena saya pribadi dari kampung, tentu jadi ada rasa ingin membantu dari masyarakat melalui jalur pemerintahan. Oh gitu. Jadi pengen membantu orang di kampung lewat jalur pemerintahan gitu. Ya nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan atau terkabul. Cuma itu. Bagaimana kalau dapat jabatan tapi tidak bahagia? Mau tidak? Jawab. Tidak. Ini ada dikasih jabatan, misalkan jadi bupati. Bupati mau jadi gubernur. Kayaknya kalau bisa gubernur. Gubernur. Ya. Nggak apa-apa, namanya juga ngarang. Yang lain gak usah protes. Oh nggak ada bakat, diam. Ada yang bisa jadi gubernur, tapi tidak bahagia. Milih mending yang mana? Mending jadi gubernur atau jadi orang bahagia? Yang bahagia. Yang benar. Katanya tadi pengen jadi pejabatan. Ketenangan yang perlu. Oh, ketenangan jadi hati. ketenangan. Jadi kalau suruh milih mana ada yang ada pilih? Pengen jadi pejabat atau pengen hidupnya bahagia, tenang? Kebahagiaan, Nak. Karena benar. kebahagiaan mungkin tidak bisa dibeli atau ditukar dengan jabatan, Nak. Oh gitu. Jadi sekarang Tapi kalau pilih keduanya. Apa? Kalau bisa keduanya lebih. Kalau bisa jadi pejabat bahagia gitu. Kalau milih salah satu, milih yang mana? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kenapa milih bahagia? Karena ketenteraman itu yang perlu dalam kehidupan. Jadi buat apa jadi pejabat stres tiap waktu gitu ya? Kan? Udah gitu dikejar-kejar KPK gitu kan? Bagi yang tidak jujur, kalau yang jujur mah biasa aja. Apakah mungkin jadi pejabat tenang? Mungkin tidak? Mungkin. Pejabat yang beriman teguh, pejabat yang menggunakan jabatannya dari awal sampai akhir, dari sebelum dan sesudahnya sebagai amal soleh. Gitu deh, jadi kalau hanya berhenti pada pengen jabatan, sepertinya ada bakal menderita. Tapi kalau ada pengen bahagia, bisa jadi dikasih jabatan oleh Allah. Tapi hadiah untuk bekal amal soleh. Nah supaya tenang bagaimana rahasianya dek? Apa kuncinya? Ya nggak apa-apa, walaupun duduk pas di depan kan tidak selalu langsung ingat. Tadi sudah dikatakan. Kuncinya dua, Aden.
iman dan amal soleh. Nah, iman dan amal soleh muaranya satu, yaitu ilmu. Jadi kalau ade ingin bahagia jadi pejabat, ade harus paham agama dengan benar dan berusaha mempraktekannya dengan ikhlas. Nanti ngalir. Kalau layak jadi pejabat, misalkan pejabat kebersihan di halaman belakang, ya nggak apa-apa, itu juga pejabat, namanya cleaning service. Beliau juga pejabat, tidak boleh diremehkan. Kalau tidak ada cleaning service, kotor ini. Ini masjid ini bersih tidak? Bersih. Senang tidak lihat masjid bersih? Bersih penting tidak? Penting? Kalau begitu petugas kebersihan penting tidak? Penting. Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Nah, kalau datang ke Darut Tauhid hanya menghormati A'agim tapi tidak menghormati petugas kebersihan di sini, berarti rada kurang bagus akhlaknya. Karena masjid ini yang membersihkan bukan saya, adalah petugas kebersihan. Jadi hormati petugas. Ini masjid suaranya enak tidak? Han? Enak tidak? Enak. Suara sound system di masjid penting tidak? Kalau gitu ngurus sound system penting tidak? Kalau begitu yang ngelola sound system orang penting dong. Pak Hamim dan kawan-kawan penting. Karena saya tidak bisa ngerti ngurus sound system ini. Ini aman, yang jaga sendal parkir, aman penting tidak? Kalau begitu petugas yang jaga keamanan penting tidak? Kalau begitu security orang penting tidak? Kalau ketemu security parkir dengan rasa hormat, tuh beneran. Tapi kalau hanya ke atasan baik, ke bawahan nggak baik, itu namanya, maaf ya, kalau di kantor ke atasannya baik, ke bawahan kurang baik, itu punten ya. Saya nggak enak bicaranya, namanya menjilat. Orang baik itu baik ke siapa-siapa. Sudah habis waktunya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. PR perbaiki hubungan dengan Al-Quran, lebih intens, lebih ikhlas, lebih berusaha memahami dan mengamalkan. Yang kedua PR-nya adalah perbaiki sholat, belajar kembali bacaan sholat, nikmati sholat itu sebagai penguat iman, sebagai jalan kita bisa dekat dengan Allah. Sholat itu kunci pertolongan Allah. Sholatnya jelek, ya kita tidak mau ditolong oleh Allah. Makin ingin ditolong oleh Allah, perbaiki sholat. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.